Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Advent Calendar yang dirilis pada tahun 2021. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Eva yang mengalami kelumpuhan sejak 3 tahun yang lalu. Meskipun dirinya lumpuh, Eva masih bisa melakukan beberapa kegiatannya seperti berenang, pergi bekerja, dan kegiatan lainnya kecuali menari. Sebelum Eva lumpuh, dia adalah seorang penari balet yang sangat berprestasi. Sejak kecil, Eva sudah sangat ahli dalam menari balet. Suatu hari, ketika Eva dan sahabatnya bernama Sophie berkendara dengan mobil mereka mengalami kecelakaan parah hingga Eva pun dinyatakan lumpuh selamanya. Sejak saat itu, Eva tidak bisa menari lagi. Meski dalam hatinya merasa sangat bersedih, Eva berusaha untuk tetap tersenyum. Untuk membiayai kehidupannya sehari-hari, Eva bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Sejak kelumpuhannya, bos Eva selalu saja meremehkan kinerjanya. Merasa harinya sangat berat, Eva pun berinisiatif untuk menelpon ayahnya. Saat ini, ayah Eva tinggal dengan ibu tirinya. Sudah sejak lama, ayah Eva menderita penyakit Alzheimer. Bahkan saat ini dia sudah melupakan Eva akibat penyakitnya tersebut. Setelah si bekerja yang selesai, Eva pun segera pulang ke rumahnya. Kemudian sahabat Eva yaitu Sophie datang mengunjungi Eva. Sophie rela datang jauh-jauh dari Jerman untuk merayakan hari ulang tahun Eva tepat pada hari ini tanggal 3 Desember. Eva pun merasa sangat senang dengan kedatangan Sophie. Sebagai hadiah ulang tahun, Sophie memberikan sebuah kalender Advent untuk Eva. Kalender Advent sendiri adalah sebuah kalender untuk menghitung hari-hari sebelum Natal tiba yang dimulai dari tanggal 1 Desember hingga 24 Desember. Setiap harinya dari tanggal 1 sampai 24 akan ada satu coklat atau permen yang harus dimakan olehnya. Kalender Advent itu terbuat dari kayu dan ada sebuah kunci yang digunakan untuk membuka laci kecil pada kalender itu yang di dalamnya berisi coklat atau permen. Karena hari sudah tanggal 3 Desember, Eva pun bisa membuka laci kalender pada tanggal 1, 2, dan 3. Tanpa mereka sadari, ketika membuka laci kalender, sesuatu yang jahat mulai terbangun dari dalam kalender tersebut. Pada laci tanggal 1 terdapat sebuah coklat dan juga sebuah kertas bertuliskan bahasa Jerman. Setelah diterjemahkan oleh Sophie, pada kertas itu tertulis 3 aturan yang harus ditaati oleh siapapun yang memiliki kalender tersebut. Aturan pertama, jika Eva memakan satu permen atau coklat yang ada pada kalender itu, maka Eva harus memakan semua permennya. Jika berhenti di tengah-tengah jalan atau tidak menghabiskan permen atau coklatnya, maka sesuatu akan datang dan membunuh Eva. Aturan kedua, Eva wajib menghormati semua aturan sampai dia membuka laci kalender yang terakhir yaitu tanggal 24. Jika melanggar, maka sesuatu yang mengerikan akan membunuhnya. Aturan ketiga, dilarang membuang kalender itu, dan jika melanggar, maka Eva akan dibunuh. Eva dan Sophie menganggap semua itu hanya lelucon saja. Tanpa memikirkannya lagi, Eva langsung memakan coklat pada laci kalender tanggal 1 yang menandakan bahwa Eva harus memakan semua coklat pada kalender itu setiap harinya. Eva pun melanjutkan membuka laci tanggal 2 dan di sana dia menemukan merek coklat kesukaan ayahnya. Lalu Eva membuka laci tanggal 3 yang di dalamnya berisi kartu tarot. Kartu tarot itu memiliki arti bahwa jika ingin menyembuhkan kerusakan, maka harus menghancurkan apa yang telah menyebabkan kerusakan itu. Setelah itu, Eva berniat untuk membuka laci tanggal 4. Tapi anehnya laci itu tidak mau terbuka. Kemudian mereka berdua pun melangsungkan acara tiup lilin untuk merayakan hari ulang tahun Eva. Ketika sedang berbincang di dapur, mereka berdua mendengar suara aneh yang berasal dari kalender Advent. Suara itu terdengar seperti suara alarm yang mengingatkan Eva jika waktu sudah menunjukkan tengah malam dan dia bisa membuka laci kalender tanggal 4. Ketika dibuka, terdapat sebuah permen berbentuk bahagia Yesus dan pada bungkus permennya terdapat tulisan Jerman yang berisi tentang Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh. Karena kata-kata itu sedikit menyakiti Eva pun meminta Sophie untuk pulang saja. Kemudian Eva pun memakan coklat kesukaan ayahnya dan tak berselang lama, telepon mati yang ada di rumahnya berdering dengan sendirinya. Ketika diangkat, ternyata yang menelpon adalah ayah Eva yang mengucapkan selamat ulang tahun pada Eva. Mendengar hal itu membuat Eva menjadi sangat senang. Papa? Keesokan harinya setelah pulang kerja, Sophie mengajak Eva untuk makan malam bersama temannya.
peut-être un externe ou un truc dans le genre. Tu crois? Mereka berdua pun segera bersiap-siap untuk pergi menemui teman Sophie bernama Boris dan Thomas. Sebelum pergi, Eva bercerita pada Sophie bahwa kemarin ayahnya yang menderita penyakit Alzheimer tiba-tiba saja menelpon Eva untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Hal itu tentu saja sangat mengejutkan mengingat ayah Eva tidak bisa mengenali Eva lagi. Dan yang lebih anehnya lagi, ayahnya menelpon lewat telepon rumah Eva yang sudah tidak berfungsi lagi. Sophie pun menganggap bahwa permainan coklat yang berasal dari kalender itu bisa saja mengandung obat yang bisa membuat Eva berhalusinasi. Eva pun bertanya dari mana Sophie mendapatkan kalender itu. Sophie mengaku bahwa sebenarnya kalender itu dia curi dari pedagang pinggiran di kota Jerman. Kemudian mereka segera berangkat untuk bertemu dengan teman-teman Sophie yang bernama Boris dan Thomas. Di sana Sophie mencoba mendekati Thomas. Pas se faire un plat à trois quand même, hein. Légalement, ton employeur n'a pas le droit de t'imposer un temps partiel sans motif valable. Ah bah j'ai un relais de chasse à 2 heures d'ici. Si ça vous dit, on peut y aller un week-end. Karena hari sudah larut malam, Boris mulai mengantar Eva untuk pulang ke rumah, sedangkan Sophie dan Thomas akan berkencan sampai larut malam. Ketika berada di dalam mobil, Eva sempat tertidur dan ketika terbangun, dia melihat Boris dan melakukan hal yang tidak senonoh padanya. Eva tidak menyadari hal itu dikarenakan tubuh bagian bawahnya sudah tidak bisa merasakan sentuhan akibat dirinya yang lumpuh. Lalu terjadilah pertengkaran di antara Boris dan Eva. Pertengkaran itu berakhir dengan Boris yang mendorong Eva keluar dari mobilnya dan meninggalkan Eva di tengah jalan. Eva pun sangat marah dan dia mulai bersumpah agar Boris meninggal akibat kecelakaan mobil. Lalu hal tak terduga pun mulai terjadi, di mana pada kalender Advent tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Dari dalam laci kalender tanggal 5, keluarlah sebuah mobil mainan yang mirip dengan mobil Boris. Kemudian anjing peliharaan Eva yang bernama Marvin mulai menggigit dan menghancurkan mobil mainan itu. Dan ternyata hal itu berdampak pada mobil Boris di kehidupan nyata. Mobil Boris pun ikut hancur bersama dengan tubuh Boris. Keesokan paginya, Eva mendapat kabar bahwa Boris telah meninggal akibat kecelakaan mobil. Allô? Setelah mengetahui jika Boris meninggal, Eva mendapat SMS dari Boris yang meminta maaf pada Eva sambil mengirim link aplikasi trading. Eva pun memberitahu Sophie tentang hal itu dan mereka berdua sama-sama menjadi kebingungan. Sophie secara tidak sengaja mendownload aplikasi trading itu pada HP Eva. Lalu Sophie pun meminta pada Eva karena dia akan kembali ke Jerman. Sophie akan kembali mengunjungi Eva 2 minggu lagi. Di malam harinya, Eva menemukan potongan mobil mainan yang dihancurkan oleh Marvin. Kemudian dia pun membuka laci kalender tanggal 6 dan di sana terdapat permen berbentuk hati. Ketika nongkrong di sebuah restoran, Eva tertarik pada ketampanan seorang pria. Lalu dia pun memesan minuman yang sama dengan pria itu. Ketika pelayan hendak mengantarkan minuman kepada pria itu, Eva secara diam-diam memasukkan permen hati itu ke dalam minuman milik si pria tersebut. Tak lama kemudian setelah meminumnya, pria itu langsung mendatangi Eva. Je peux m'asseoir? Je m'appelle William. Pria itu bernama William dan dia bekerja sebagai seorang perawat. Sepertinya permen itu berhasil membuat William jatuh cinta pada Eva. Lalu mereka pun mulai menghabiskan waktu bersama-sama sampai malam hari. Lalu William pun mulai mengantar Eva pulang ke rumah karena hari sudah larut malam. Eva merasa sangat senang bertemu dan berkenalan dengan William. Tibalah saatnya untuk membuka laci kalender tanggal 7. Tanpa ada keraguan, Eva pun langsung memakan permen berbentuk jam. Dan hal yang mengejutkan pun mulai terjadi, di mana waktu menunjukkan tanggal 10 yang berarti Eva seperti mempercepat waktu ke masa depan selama 4 hari. Akibatnya selama 4 hari itu Eva tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang jelas pada bosnya. Hal itu pun membuat Eva dimarahi oleh bosnya dan pada akhirnya Eva pun dipecat dari pekerjaannya akibat Eva yang tidak bekerja selama beberapa hari. Yang menggantikan posisi Eva adalah seorang wanita licik bernama Miriam. Eva pun merasa bersedih atas apa yang dia alami hari ini. Kemudian William pun mengantar Eva pulang ke rumah. Eva mulai memberitahu William bahwa dia mulai mengalami kejadian aneh di luar nalar selama makan permen yang berasal dari kalender Advent. Tu devrais arrêter d'avaler toutes ces saloperies là. Rappelle-moi quand tu veux. Saat tengah sendirian di rumah, Eva mengambil 4 bungkus permen yang dia makan. Ketika 4 bungkus permen itu disatukan, muncullah logo investasi trading.
Eva pun langsung melakukan trading dan hasilnya dia mendapat keuntungan yang sangat banyak. Keesokan paginya, Eva melihat anjingnya telah berlumuran darah dan ketika membuka mulut anjingnya terdapat liontin dari kalungnya biasa dipakai oleh bosnya. Ternyata ketika tengah malam tadi, laci kalender tanggal 11 terbuka dengan sendirinya dan Marvin memakan snack anjing berbentuk tulang. Kemungkinan besar akibat memakan permen itu, Marvin mulai menyerang dan memburu bos Eva. Eva pun merasa terkejut dan dia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dari permen dan coklat yang dia makan dari kalender Advent. Eva mulai mengumpulkan bungkus permen dan coklat serta mencatat setiap kejadian yang terjadi ketika dia memakan permen atau coklat tersebut. Tanggal 1 merupakan pemberitahuan aturan kalender Advent. Tanggal 2, Eva mendapat ucapan selamat ulang tahun dari ayahnya yang sakit Alzheimer. Tanggal 3, Eva mendapat kartu tarot yang berisi sihir untuk membunuh siapapun yang menyakiti Eva. Tanggal 4, Eva mendapat permen berbentuk bayi Yesus yang dia yakini bisa membuat Eva berjalan lagi. Namun, Eva belum memakannya jadi dia belum bisa membuktikannya. Lalu pada tanggal 5, Boris meninggal dunia karena Eva menginginkannya. Tanggal 6, Eva berhasil mendapatkan hati William dengan permen berbentuk hati. Pada tanggal 7, 8, 9, dan 10, Eva mendapat petunjuk mengenai trading yang membuatnya mendapatkan banyak keuntungan. Pada tanggal 11, Eva mendapatkan permen berbentuk tulang yang dimakan oleh Marvin yang mengakibatkan Marvin membunuh bos Eva. Kini pada tanggal 12, Eva mendapat permen bayi Yesus lagi. Merasa yakin jika dirinya bisa berjalan lagi dan memakan permen itu, Eva tanpa ragu langsung memakan permen tersebut. Tak cukup hanya satu, Eva juga memakan permen berbentuk bayi Yesus yang dia dapatkan pada tanggal 4. Lalu tubuh Eva pun mulai mengalami kejang-kejang dan tiba-tiba saja Eva terbangun di rumah sakit. Di sampingnya ada William yang menjelaskan bahwa Eva ditemukan pingsan di tengah jalan dengan membawa kalender Advent. Eva pun ingat setelah memakan permen itu, dia bisa berjalan lagi meskipun hanya sebentar. Malam harinya di rumah sakit, Eva sekamar dengan seorang wanita aneh. Wanita itu mulai mendatangi Eva dengan membawa kalender Advent milik Eva. Lalu Eva pun membuka laci kalender tanggal 13, di mana terdapat sebuah coklat berwarna hitam. Wanita itu langsung meminta Eva untuk menyuapinya dengan coklat tersebut. Pada tanggal 14, Eva membuka laci kalender tanggal 14 dan mendapat permen kesukaan ayahnya. Eva pun memiliki ide untuk memberikan permen itu pada ayahnya agar ayahnya bisa mengingat Eva lagi meskipun hanya sebentar. Paginya, Eva langsung berangkat ke rumah ayahnya dan dia langsung memberikan permen itu pada ayahnya. Ternyata caranya itu berhasil membuat ayahnya mengingat Eva. Eva pun menjadi sangat senang bisa berbincang lagi dengan ayahnya. Ayah Eva memberitahu Eva bahwa kalender Advent milik Eva akan meminta kembali setiap permohonan yang terkabul. Bisa dari orang asing, orang terdekat Eva, serta orang yang disayangi Eva untuk segera ditumbalkan. Eva harus mengikuti semua aturan kalender itu dan jika menolaknya, Eva akan meninggal. Tak lama kemudian ayah Eva kembali melupakan Eva. Kemudian Eva pun membuka laci kalender tanggal 15 di mana dia kembali mendapatkan permen bayi Yesus. Dia pun segera bertemu dengan William untuk membuktikan bahwa permen itu bisa membuatnya berjalan lagi. Eva langsung memakan permen itu dan tubuhnya mulai mengalami kejang-kejang. Setelah kejang-kejangnya berhenti, Eva bisa merasakan sentuhan pada kakinya yang artinya kaki Eva bisa berfungsi dengan baik. Selagi tubuh bagian bawah Eva bisa berfungsi, Eva pun mulai melakukan mantap-mantap dengan William. Setelah itu, William mengantar Eva menuju kolam renang. Di sana, Eva bertemu dengan seorang pria bernama Antoine yang merasa tertarik padanya. Sementara itu, William melihat kunci rumah Eva yang tertinggal di dalam mobilnya. Dia pun segera pergi ke rumah Eva dan meletakkan kunci itu di sana. Anehnya, pintu rumah Eva malah terbuka dengan sendirinya. William pun merasa penasaran dan masuk ke dalam rumah Eva. Di sana, William menemukan bukti kekejaman dari kalender Advent yang dimiliki oleh Eva. Dia pun akhirnya tahu jika kalender itu membawa kematian bagi orang-orang di sekitar Eva, namun membawa keberuntungan bagi Eva sendiri.
Lalu tiba-tiba saja kalender advent itu terbuka dengan sendirinya dan muncullah tulisan jangan dibuang pada kaca yang ada di bagian tengah kalender tersebut. Bukannya mengikuti perintah itu, William malah membuang kalender itu ke sebuah sungai. William melakukan hal ini dengan maksud ingin menyelamatkan Eva dari benda terkutuk tersebut. Tapi sayangnya aksi yang dilakukan oleh William malah membuatnya dibunuh oleh sosok mengerikan yang tinggal di dalam kalender tersebut. Eva yang sedang berenang di kolam renang umum tiba-tiba saja mengalami kejadian aneh di mana dia berpindah ke sungai tempat William meninggal. Dia melihat pacarnya yaitu William telah tenggelam di dasar sungai. Ketika naik ke permukaan, sosok mengerikan yang tinggal di dalam kalender itu mulai mendekati Eva untuk mengembalikan kalender itu pada Eva. Tepat pada tanggal 16, William pun meninggal akibat menjadi tumbal kalender itu. Semakin lama, Eva semakin terobsesi pada kalender tersebut. Dia pun selalu menunggu tengah malam untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika membuka laci kalender tanggal 17, Eva mendapat permen berbentuk W. Setelah memakannya, tiba-tiba saja Eva masuk dalam kalender adventnya. Lalu Eva pun melihat William sedang berada di rumahnya. Eva pun dapat melihat William lewat kaca yang ada pada kalender tersebut. Kemudian Eva pun menulis pesan untuk William pada kaca itu dengan maksud agar William tidak membuang kalender itu. Tapi meskipun telah berusaha agar William tak terbunuh, Eva tetap tidak bisa mengembalikan William lagi. Tanggal 18, Eva kembali membuka kalender itu dan kali ini permintaan kalender itu menyuruh Eva untuk membunuh Marvin, yaitu anjing kesayangannya. Awalnya Eva menolak hal itu karena dia sangat menyayangi Marvin. Namun sosok mengerikan itu langsung muncul dan memaksa Eva untuk membunuh anjingnya. Dengan sangat terpaksa, Eva pun membunuh Marvin. Siang harinya, Sophie datang mengunjungi Eva. Di sana dia sangat terkejut melihat Eva yang sudah membunuh anjingnya dengan sangat sadis. Sophie pun membantu Eva untuk membersihkan rumahnya. Ketika Eva tertidur, Sophie secara diam-diam mengambil permen dari laci kalender tanggal 19. Dia merasa penasaran dengan permen itu yang memiliki simbol pria. Tak lama kemudian Eva pun terbangun setelah mendengar suara kalender tersebut. Bukannya memberikan permen dari kalender itu, Sophie malah mengganti permen dari kalender itu dengan permen karet biasa lalu memberikannya pada Eva. Pagi harinya, Sophie dan Eva memutuskan untuk berlibur di kabin tengah hutan milik Thomas. Di sana, Eva kembali mengingat kecelakaan yang dialaminya bersama dengan Sophie. Kecelakaan itu terjadi akibat Sophie yang sibuk bermain HP ketika mengendarai mobil. Akibatnya, mobilnya pun mengalami kecelakaan yang menyebabkan Eva pun lumpuh secara total. Dalam hatinya, Eva merasa jika semua ini adalah kesalahan Sophie. Namun, dia meyakinkan dirinya bahwa itu bukanlah kesalahan Sophie karena Sophie adalah sahabatnya. Eva tidak ingin menyalahkan sahabatnya atas apa yang dialami. Ternyata memori kecelakaan itu muncul setelah Eva memakan permen dari laci kalender tanggal 20. Keesokan malamnya, Sophie menghampiri Eva yang sedang menunggu datangnya tengah malam. Sophie mengatakan jika Eva mulai gila akibat kalender tersebut. Eva menjelaskan bahwa alasannya menggunakan kalender itu karena ia ingin berjalan lagi. Eva pun segera membuka laci kalender tanggal 21 dan mendapat permen patung Yesus lagi. Eva meminta Sophie untuk membawa permen itu dan memberikannya besok karena dia akan memakannya di rumah saja. Ketika berada di kamarnya, Sophie ingin melakukan mantap-mantap dengan Thomas. Sebelum itu, Sophie meminta Thomas untuk memakan permen yang memiliki simbol pria dan mereka pun mulai melakukan mantap-mantap. Di sisi lain, Eva menemukan laci tersembunyi di dalam kalender itu. Di dalam sana terdapat sebuah lukisan yang menggambarkan pembunuhannya dilakukan oleh seorang pria terhadap anak dan istrinya. Eva pun mengetahui bahwa ternyata lukisan itu dibuat oleh seorang pria bernama Alois yang juga pernah menggunakan kalender advent terkutuk tersebut. Tiba-tiba saja Eva mendengar suara teriakan dari Sophie. Ternyata permen yang diberikan Sophie pada Thomas membuat Thomas berubah menjadi sosok agresif yang menyerang Sophie dengan sangat brutal. Lalu datanglah sosok mengerikan penghuni kalender itu yang mulai membunuh Thomas dan Sophie. Sosok mengerikan itu secara perlahan mulai mendekati Eva dan memintanya untuk memakan permen yang dia titipkan pada Sophie. Eva pun langsung memakan permen itu.
Keesokan harinya Eva bisa berjalan lagi dan kali ini efek dari permen itu akan bertahan selamanya, jadi Eva tidak akan lumpuh lagi. Hal ini terjadi dikarenakan Sophie telah meninggal. Kenapa Sophie harus meninggal dulu agar Eva bisa berjalan selamanya? Ini dikarenakan pada kartu tarot tanggal 3, Eva diminta untuk membunuh orang yang membuatnya menderita supaya penderitaannya Eva alami bisa menghilang. Sophie adalah penyebab utama dari kelumpuhan yang dialami Eva, dan saat Sophie meninggal, penderitaan Eva sebagai orang lumpuh pun menghilang dan akhirnya dia bisa berjalan lagi. Keesokan harinya, Eva pergi ke halaman rumah Alois untuk menanyakan kebenaran tentang Alois yang pernah membunuh keluarganya. Awalnya Alois mengaku bahwa dia tidak membuat lukisan itu, apalagi lukisan itu dibuat tahun lalu. Masalahnya sudah 5 tahun Alois mengalami kebutaan dan tidak mungkin dia bisa melukis lagi. Lalu Alois pun mulai meraba-raba lukisan itu dan dia menyadari jika lukisan itu adalah lukisan tentang kematian anak dan istrinya. Alois mengingat bahwa tahun lalu dia memang membunuh anak dan istrinya saat dalam pengaruh kalender itu. Lalu datanglah anak dan istri Alois yang ternyata masih hidup sampai sekarang. Kemudian Eva pun menyimpulkan bahwa dahulu Alois menggunakan kalender Advent agar dirinya bisa melihat lagi, dan misi terakhirnya adalah membunuh keluarganya sendiri. Alois pun mulai melukis kematian anak dan istrinya, lalu dia masukkan ke dalam laci tersembunyi di dalam kalender tersebut. Melihat anak dan istri Alois yang masih hidup, membuat Eva sangat yakin jika memakan permen terakhir akan membawa Eva kembali ke tanggal 1 Desember, di mana semuanya akan kembali normal. Setelah mengetahui jika dia bisa kembali ke masa di mana kalender itu belum ada, membuat Eva tidak gentar untuk membunuh. Pada tanggal 22, Eva mendapat sebuah boneka voodoo yang mirip seperti saingan kerjanya dulu, yaitu Miriam. Tanpa ada keraguan sama sekali, Eva langsung mematahkan tiap tulang pada tubuh Miriam melalui boneka voodoo tersebut. Kemudian Eva pun menggunakan uang yang dia hasilkan dari trading dan mulai menghabiskan uang tersebut. Eva sadar setelah dia memakan permen terakhir, maka uang-uang itu akan menghilang. Sebelum itu terjadi, Eva pun menggunakannya untuk bersenang-senang. Malam harinya pada tanggal 23, Eva mendapat permen kesukaan ayahnya serta sebuah pistol. Dengan pistol itu, Eva diminta untuk membunuh ayahnya. Sebelum itu, dia pun mulai membuat rencana dengan mengirim kalender Advent itu sebagai hadiah untuk ibu tirinya. Ibu tiri Eva ini sangatlah licik, di mana dia hanya menginginkan harta dari ayah Eva. Maka dari itu, Eva pun sangat-sangat membencinya. Eva sangat yakin setelah mendapat kalender itu, ibu tirinya pasti akan membakar kalender tersebut. Dan benar saja, ibu tiri Eva langsung membakar kalender pemberiannya. Tak lama kemudian, ibu tiri Eva dibunuh oleh sosok mengerikan itu akibat tindakannya yang ingin menghancurkan kalender tersebut. Setelah ibu tirinya meninggal, Eva menemui ayahnya dan mulai memaksa ayahnya untuk memakan permen tersebut. Ayahnya pun seketika kembali mengingat Eva. Dia juga mengetahui bahwa kedatangan Eva ke sana adalah untuk membunuhnya. Eva dan ayahnya pun mulai berpelukan dan tanpa ada perlawanan, ayah Eva membiarkan Eva untuk membunuhnya. Keesokan harinya, Eva memanggil Antoine ke kamar hotelnya. Lalu mereka pun melakukan mantap-mantap selagi Eva masih bisa berjalan. Eva berniat untuk memakan permen terakhir yang bisa mengembalikan hidupnya seperti dahulu. Dia tidak masalah jika dirinya harus lumpuh lagi. Yang terpenting baginya adalah orang-orang yang meninggal di sekitarnya bisa kembali hidup lagi. Sebelum tengah malam, Eva naik ke atas atap hotel untuk membuat pesan pada orang yang akan memiliki kalender itu di masa depan. Dia pun mulai berpesan pada siapapun yang akan memiliki kalender itu bahwa mereka harus mengikuti 3 aturan utama dalam kalender Advent terkutuk. Dengan begitu, mereka bisa selamat dari maut dan juga bisa menyelamatkan orang lain dari maut. Eva mulai menari balet setelah 3 tahun tidak pernah menari lagi. Setelah selesai merekam dirinya yang sedang menari, Eva meninggalkan HP-nya di dalam laci tersembunyi pada kalender tersebut dan hari pun berganti ke tanggal 24. Eva langsung membuka laci kalender tanggal 24 dan bersiap untuk memakan permen yang terakhir. Lalu datanglah Antoine yang meminta Eva untuk tidak memakan permen tersebut. Dia menjelaskan pada Eva bahwa Eva tidak diharuskan untuk memakan permen terakhir. Dalam aturan kedua, Eva diminta untuk mengikuti aturan pertama dan ketiga sampai dia membuka laci kalender tanggal 24. Yang artinya setelah Eva membuka laci kalender tanggal 24, maka Eva tidak harus memakan permen di dalamnya karena aturannya hanya diminta sampai membuka laci kalender tanggal 24. Dengan kata lain, setelah membuka laci kalender tanggal 24, maka Eva sudah terbebas dari kalender Advent terkutuk itu. Di sini Eva bisa memilih antara tidak memakan permen itu dan menerima dirinya yang bisa berjalan lagi, atau memakan permen itu tapi keesokan harinya dia akan terbangun pada tanggal 1 Desember dalam kondisi yang lumpuh.
Meskipun lumpuh, Eva bisa mengembalikan hidup orang-orang terdekatnya yang telah meninggal. Untuk membuktikan teori tentang Eva yang sudah terbebas dari kalender itu, Antoine nekat melempar kalender itu dari atas atap hotel. Hasilnya, sosok mengerikan yang biasanya muncul dari dalam kalender itu tidak muncul lagi sekarang. Di sini Eva pun merasa dilema dan bingung memilih antara ingin berjalan selamanya atau kembali lumpuh namun ditemani orang-orang yang dia sayangi. Lalu Eva pun mulai berteriak dan layar berubah menjadi hitam. Di sini penonton bisa menyimpulkan sendiri apakah Eva memakan permen itu atau tidak memakannya. Ya benar sekali, Eva akan memakan permen itu karena dia ingin mengembalikan orang-orang yang telah meninggal akibat dirinya sendiri. Dia sudah merasa puas meskipun hanya bisa berjalan beberapa hari saja. Baginya, kehadiran orang-orang yang dia sayang sudah cukup membuat Eva menjadi bahagia. Setahun setelah kejadian mengerikan yang dialami Eva, terlihat ada seorang pria yang datang ke rumah Eva sambil menggendong anak kecil serta membawa HP milik Eva. Pria ini merupakan pemilik selanjutnya dari kalender itu dan dia ingin meminta bantuan pada Eva. Setiap tahunnya, kalender itu pasti akan mencari satu orang yang akan menjadi korban dari kalender tersebut. Siklus ini akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Pria ini telah menonton pesan dari Eva dan bermaksud ingin meminta tolong pada Eva. Namun sayangnya ketika pria itu datang ke rumah Eva, Eva sudah pindah dari rumah tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.